Nama saya Irna Karlina Sensiana Blegur. Saya dosen program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menyajikan materi terkait luas daerah di bawah kurva dengan pendekatan poligon pada mata kuliah kalkulus 2. Selamat menyaksikan. Selamat sore adik-adik. Sore Ibu. Kabarnya? Baik Ibu. Nah, hari ini kita bertemu untuk kuliah kalkulus 2 ya. Tidak perlu berdoa karena saya pikir kita sudah dari pagi ya. Ada yang mau berdoa sebentar hari ini? Ya. Saya lihat kamu seperti pendeta. Kasih sedang. Baik, seperti janji Ibu, ini pertemuan ketiganya kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang notasi sigma, oke? Pertemuan pertama kita belajar tentang turunan, dan seharusnya pekan depan kita harus belajar tentang integral tentu. Tapi sebelum sampai ke sana ada satu materi syarat yang harus kita pelajari, yaitu tentang luas daerah dari bawah kurva dan nanti kalian di materi ini kalian akan mengerti kenapa pekan lalu kita harus belajar tentang notasi sigma, ya? Oke. Sebelum saya lanjut, saya cek dulu kehadiran kalian. Tetapi pertama saya minta kalian yang melakukan presentasi sendiri. Silakan. Saya di bawah kurva dengan pendekatan poligon luar dan poligon dalam. Jadi yang pertama itu hanya terkait menjelaskan konsep. Sedangkan yang kedua kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas pendekatan kurva di bawah, luas daerah di bawah kurva dengan pendekatan poligon dalam maupun poligon luar. Apa indikator yang menandai dua capaian mata kuliah ini tercapai? Itu ada 4. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep terkait perhitungan luas daerah di bawah kurva dengan pendekatan poligon dalam. Yang kedua, menjelaskan konsep juga, tetapi untuk daerah di bawah kurva dengan pendekatan poligon luar, paham? Yang ketiga, kalau sudah mengerti konsep 1 dan 2, maka harusnya kalian bisa tahu, oh ini perbedaan ini. Maka harapannya kalian bisa menyebutkan letak perbedaan antara konsep untuk perhitungan luas daerah di bawah kurva dengan pendekatan poligon dalam dan juga pendekatan poligon luar. Dan yang terakhir, kalian bisa menyelesaikan masalah. Goal terakhir itu yang paling penting, menyelesaikan masalah. Sehingga nanti di bagian akhir Ibu akan di bagian proses pembelajaran Ibu akan berikan satu soal diskusi tentang masalah nyata dan Ibu akan beri kelompok untuk kalian diskusikan. Sehingga mata pembelajaran kita hari ini Ibu pakai metode diskusi dan juga ceramah, ya. Paham untuk pembelajaran kita? Baik. Saya lanjut. Oke. Coba lihat dulu gambar di depan. Ya, ini gambar apa? Rumah. Ya. Siapa yang mau punya rumah seperti ini? Saya. Ada yang punya rumah seperti ini? Belum. Amin. Amin. Satu ketika harus. Saya cukup punya 2 ini saja. Ya. Oke, perhatikan kembali. Amati sebaik-baik rumah ini. Ada pertanyaan yang saya tulis di sini. Kalau seandainya saya minta kalian menghitung luas atap rumah, ini atap ya, atapnya cukup banyak ya. Bagaimana cara kalian menghitung luas atap rumah tersebut? Oke, silakan Imam. Jadi saya mau menghitung bagian atap rumah yang di atas. Nah, ya, Yang ini. ya. Oke. Jika dilihat bentuknya itu seperti dada genjang. Maka harus yang cara menghitung luas itu kita gunakan untuk dada genjang. Oke, bantuan bentuk umum dari luas jajar genjang ya. Oke, baik. Ada yang lain? Bentuknya seperti segi panjang, jadi bisa menggunakan rumus dari segi panjang, yaitu panjang kali lebarnya. Panjang kali lebarnya untuk cari luas. Menggunakan rumus luas persegi panjang. Baik, mantap sekali. Tepuk tangan buat Andri. Luas dari jendela tersebut. Nah, bagaimana kalau saya ganti pertanyaannya dengan gambar yang berikut? Ada 2 gambar yang saya berikan di sini, yakni apa? Daun dan telapak tangan ya. Bukan
telapak tangan ini ya. Telapak tangan, oke, lihat telapak tangan kalian saja. Telapak tangan kalian. Kita tidak punya daun-daun ada di luar ya. Ada daun jati, daun dan sebagainya. Kita lihat telapak tangan kita saja. Sudah, masing-masing silakan ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kalian menghitung luas telapak tangan kalian? Bagaimana cara kalian menghitung luas telapak tangan kalian? Ada yang mau mencoba? Ya. Ini saya itu. Jadi kalau kita lihat jari kita itu bentuknya tidak persis dengan persegi panjang atau pendekatan di bidang datar manapun yang teratur, kayak bentuknya ini tidak teratur, jadi tidak pas kalau kita pakai pendekatan di persegi atau persegi panjang. Jadi mungkin ada cara lain, tidak tahu juga pasti bingung. Oke, tidak tahu ya, mau menanggapi ya. Oke, tepuk tangan buat yang sampai di sini. Kalian paham ya? Justru karena hal inilah mengapa kita mau belajar tentang luas daerah di bawah kota dengan pendekatan poligon. Jadi bagaimana seperti kata Ayana tadi, nah seperti yang Juan bilang bahwa ibu ini kita bisa pakai pendekatan bidang-bidang yang teratur tadi, ada persegi panjang, kemudian ada persegi. Tapi orang bilang bahwa ibu, tapi ini bentuknya kan tidak teratur, dia tidak presisi. Jadi bagaimana yang benar sebenarnya? Itulah tujuan daripada pembelajaran tadi. Bagaimana kita belajar untuk menghitung luas daerah di bawah di daerah yang bentuknya tidak teratur, tetapi dengan pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan poligon. Karena itu, buat yang masuk dalam materi, pertama kita akan belajar tentang apa itu poligon. Ya, silakan buka bahan ajar yang sudah saya kirim. Yang sudah saya kirim dalam grup, ya. Kita mulai dengan apa itu poligon. Yang saya warna merah, yang saya warna kuning. Poligon adalah gambar tertutup di bidang datar yang dibatasi oleh ruas-ruas garis lurus. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Juan tadi, bahwa ada persegi panjang, ada persegi, itu sebenarnya Juan lagi menyatakan tentang poligon-poligon yang digunakan, ya. Jadi bangun-bangun datar yang teratur yang kalian kenal selama ini itu sebenarnya adalah nama lain dari poligon. Jadi ada segitiga, kemudian ada apa lagi? Ada persegi panjang, kemudian ada persegi, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan luas seperti ini tidak ada masalah. Makanya pertanyaan saya yang pertama tadi, kalau hitung datar bagaimana? Aman ya? Jendela yang sudah mulai kombinasi, ada persegi panjang, ada segitiga, tetap aman sekalipun dia kombinasi. Karena kita tahu rumus dasarnya, semuanya bentuknya teratur. Nah, tetapi bermasalah kalau seandainya daerah dengan batasan lengkung, kemudian ditanya batasannya lengkung ya, tidak teratur ya. Berapakah luas daerah tersebut? Hal ini menjadi sukar. Tapi tenang, kamu hidup di zaman yang sudah serba canggih. Puji Tuhan ada Archimedes ya. Archimedes di tahun lebih dari 2000 tahun yang lalu mengatakan bahwa kunci menyelesaikan masalah yang ini kita dapat menggunakan pendekatan poligon, di mana kita memandang suatu barisan poligon yang tak berhingga jumlahnya yang menghampiri daerah melengkung tersebut. Ilustrasinya seperti gambar di bawah. Oke, ada lingkaran yang harus kita hitung dia punya luas. Nah, untuk menghitung ini di luar daripada rumus luas lingkaran, kalian bisa pakai pendekatan poligon. Lihat, kalau kita gunakan satu poligon di sini, poligon segi 4, ya kan? Maka hanya ada, kita katakan dia P1, sudah. Ada daerah yang tidak terhitung jumlahnya, luasnya, ya kan? Ya. Ini gampang, kita bisa hitung luas panjang kali lebar, aman ya. Tapi daerah yang saya arsir ini tidak bisa saya hitung luasnya, maka itu disebut dengan daerah galak atau error.
Tetapi perhatikan ketika seginya kita mulai berbanyak, sudah? Galat atau error apa yang terjadi? Semakin kecil. Sekalipun jumlahnya banyak. Paham tidak? Paham. Tetapi dia punya daerah error itu makin kecil. Ini jadi segi 6, segi 8, imajinasikan. Segi 10. Dan seterusnya. Bayangkan kalau seginya sampai segi yang tak berhingga. Maka seolah-olah poligon itu menyatu dengan bidang lengkung tadi. Kebetulan saja di sini saya menggunakan bidang. Bisa dipakai? Bisa. Ini poligon luar? Ya. Bidang lengkung yang sama. Tapi apa yang berubah di sini? Bangun datar yang berupa los-los garis lurusnya itu berada di luar bidang lengkung. Berarti apakah jawaban dari Yohana benar tadi? Benar sekali ya. Jadi dia disebut dengan luar karena perhatikan poligonnya, batasannya sudah berada di luar daripada bidang lengkung. Maka yang menjadi daerah yang error yang mana? Yang Di luar bidang dari bidang lengkung, tetapi di dalam dari poligon. Sudah? Kalau tadi errornya di mana? Maka kalau yang tadi kita hitung daerah tadi itu hampiran, dia hampir mendekati kalau pakai poligon dalam. Tapi kalau kita pakai poligon luar, maka apa yang terjadi? Errornya apa? Dia kelebihan. Paham tidak? Kan luas persegi ini lebih luas daripada luas lingkaran kan? Luas daerah di bawah kurva ini pada interval 1 sampai dengan 2. Artinya apa? Titik 1 juga termaksud, titik 2 juga termaksud. Kemudian dia juga dibatasi oleh sumbu X. Perhatikan. Ini gambarnya. Gambar 1. Ini kurva fx tadi. Seper berapa nak? Seper 2x kuadrat x kuadrat tambah 3 ya. Dia minta dibatasi oleh interval 1 dan 2, jelas? Oke? Kemudian sumbu x. Maka mana daerah yang akan kita cari luas daerahnya? Ini ya? Ya. Sebelum saya bahas, kira-kira bagaimana cara cepat untuk mendapat daerah di bawah ini? Luas daerah di bawah. Pasti di kepala kalian masih berpikir potong garis seperti ini kan? Nah, pendekatan segitiga, ya kan? Paling gampang kan? Bisa juga. Tapi saya tidak akan bawa ke sini. Karena topik kita akan bahas tentang poligon dalam dan juga poligon luar. Mari kita simak. Perhatikan apa yang saya lakukan. Andaikan bahwa kurva daerah tadi kita bagi daerahnya kan yang ini ya. Kita bagi menjadi 4 daerah yang terisi dengan persegi panjang yang panjangnya sama. Daerah tadi yang ini sudah yang saya kasih tadi diisikan dengan 4 persegi panjang yang panjangnya sama. Kalau panjangnya sama artinya apa? Yohana katakan kalau panjangnya sama maka luasnya sama. Benar atau salah? Kurang. Bagaimana ya? Ada satu sisi yang selalu konstan nilainya, tapi yang satunya berubah sesuai dengan lebarnya. Kurvanya. Ibu, ada satu sisi yang selalu konstan. Tepuk tangan buat kalian. Ada satu sisi yang selalu konstan. Sisi itu disebut dengan sisi apa? Panjang. Lebarnya boleh beda-beda? Boleh. Lebarnya boleh beda-beda. Boleh beda-beda. Saya tidak fokus ke situ. Sekali lagi ditekankan bahwa persegi panjang itu terserah
mau luasnya berapa, yang penting panjangnya sama. Sehingga total untuk 4 keping yang tadi tinggal kita jumlahkan saja, ya kan? Tinggal kita jumlahkan saja. Kita katakan A tadi, jumlah dari 4 itu berarti P1 keping yang pertama ditambahkan persegi panjang kedua, ketiga dan keempat, di mana dapat dari apa? Delta X dikali Fx0. Terus yang berikut Fx2 sampai 4. Sekarang saya delta X berapa? Clear kan? Jelas kan? Dan seterusnya ya. Bisa ya? Untuk ini ya, X0, X1, X2 sampai 4 aman ya? Maka singkat cerita ini tadi itu sudah bantu hitung nilainya. Kalian akan dapat 0,7185. Maka ketika kita membaginya menjadi 4 buah dengan poligon yang sama panjang, kita akan mendapatkan luas daerah di bawah kurva tadi, dengan catatan ada daerah yang tidak kita hitung, ada galak di situ. Itu mendekati, sekitar ya 0,72 ya. Sehingga saya katakan tadi, perhatikan, saya katakan di situ, kalau menggunakan 8 ternyata kita dapat 0,773437. Kalau tadi kan 72 ya. Angkanya makin apa? Besar ya, makin besar. Nah, ini hasil yang jauh lebih baik karena memberikan garis yang lebih kecil bila dibandingkan dengan 4 partisi poligon di atas. Karena itu gaya hasil ini akan semakin lebih baik lagi apabila kita gunakan sangat banyak poligon. Kalau sangat banyak ini merujuk pada yang menuju silakan kalian coba ilustrasi di sini, saya sepakat. Maka kita akan mendapatkan luas daerah di bawah kurva itu sama dengan apa? Kalau tadi kan jumlahan dari apa? P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Itu dalam notasi sigma kita tuliskan seperti apa? Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 ya, dari P I. Oke, ini A ya, A sama dengan ini ya. Maka kalau kita minta sampai dengan N, gitu, jumlahnya sampai N, maka sigma I sama dengan 1 sampai N dari PI dengan catatan N ini adalah sebuah pendekatan limit di mana N menuju tahun. Paham? Clear ya? Makanya saya katakan di sini kita akan dapatkan luas daerah di bawah kurva itu sama dengan limit M menuju hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan M untuk P. Dengan kata lain, kembali ke yang tadi, ya kan? Pn, kalau kita hapuskan notasi sigmanya, tuliskan kembali seperti ini, ya toh? Di mana satu lempengan tadi, ya, P1 tadi kita dapatkan dari mana, dengan mana? Dengan cara apa? Delta X panjangnya, gitu, dikali dengan lebarnya, di mana yang diambil? X0. X0-nya yang kita ambil duluan, bagian depan kan? Sudah? Gitu? Di sini X N, ya kan? Dia terbatas dari X0 sampai dengan X N. Sudah? Oke? Maka kalau partisi poligon poligon luar, delta X dikali dengan F berapa? Fx 1. Poligon mana? 0. Clear ya? Poligon terakhir. Saya ulangi ya. Poligon pertama panjang kali lebar ya. Delta X dikali dengan kalau poligon dalam poligon luar 1. Poligon yang kedua, lempengan kedua, luasnya delta X poligon dalam 1, poligon luar 2. Poligon yang paling terakhir berapapun yang ke N
luasnya. Poligon dalam, poligon luar, fx n delta x dikali yang poligon dalam sebelum yang diambil, poligon luar skalanya. Sehingga Ibu simpulkan seperti ini. Maka kalau diperumum, berarti untuk menghitung daerah luas di bawah kurva dengan pendekatan poligon dalam, itu adalah limit n menuju k hingga dari delta x dikali yang berjalan adalah fx nya, gitu, dengan catatan i dikurangi dengan 1. Di mana dapatnya perbedaannya? Sudah ya? Oke. Limit n yang berjalan delta x kali sudah kita dapatkan ya, dengan kalian masukkan saja, substitusikan nilainya saja, kemudian kita gunakan rumus sigma yang minggu lalu kita sudah belajar ya, masih ingat ya yang sigma itu adanya? Jadi ingat, tinggal kalian masukkan rumusnya saja, dapatkan hasil, kita dapat hasil yang presisi adalah 0,833. Makanya tadi yang paling mendekati adalah 0,77 sekian, sekalipun garisnya masih besar. Oke? Perhitungan poligon luar sama. Tadi sudah temukan perbedaannya. Tinggal kita masukkan saja, nanti hasilnya sama. Kalian lihat, saya sudah catat di situ. Ya, sama. Perhatikan perbedaannya. Ya, tinggal dimasukkan. Dapat 0,8333. Oke? Clear sampai di sini? Clear ya? Oke. Sekarang silakan duduk dalam berkelompok. Ditambah dengan 1. Setelah kita gambar kurvanya yang berwarna biru ini, setelahnya kita lihat bahwa keterangan di situ yang harus kita hitung adalah dari antara 0 sampai 3, sehingga dari interval 0 sampai 3 itu kita bagi partisi-partisinya menjadi 6 bagian seperti pada gambar. Seolah-olah 6 bagian ya. Ya, seolah 6 bagian. Yang simpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan ya. Baik, yang dapat saya simpulkan yang pertama dari definisi poligon dulu. Poligon adalah bidang datar yang tertutup dan dibatasi oleh garis-garis lurus. Nah, fungsinya itu untuk mengukur luas daerah yang tidak teratur. Jadi dia tidak beratur dan tidak berbentuk. Nah, tadi ada poligon, ada 2 jenis, ada 2 pendekatan, ada poligon dalam dan juga poligon luar. Nah, kalau pada poligon dalam itu misalnya pada konteks kita menghitung kurva, yang dihitung itu adalah daerah di bawah kurva. Nah, daerah ini dihitung di bawah kurva. Kemudian perbedaannya yang kedua itu pada rumus fxi-nya itu dia menggunakan fxi kurang 1. Nah, berbeda dengan poligon luar yang digunakan itu adalah menghitung luas daerah yang di luar kurva atau melebihi kurva seperti itu. Perbedaannya juga ada di rumus fxi, dia menggunakan fxi saja, tidak kurang 1 seperti poligon dalam. Baik. Terima kasih, tepuk tangan buat dia. Mungkin belum disebutkan? Sudah semua? Sudah semua. Cukup jelas ya. Apa itu poligon? Daerah yang dibatasi oleh luas garis. Salah satu fungsi atau salah satu manfaat daripada poligon itu dia bisa kita gunakan untuk mengukur daerah-daerah yang tidak teratur, luas daerah yang tidak teratur. Salah satu contohnya huruf daerah di bawah huruf kurva. Nah, ada 2 pendekatan yang kita gunakan, poligon dalam dan poligon luar. Seperti yang sudah dikatakan oleh Yohana tadi, poligon dalam itu kita umumnya menghitung daerah yang ada di bawah kurva, sehingga galat yang akan kita ambil itu daerah yang tidak terhitung. Nah, dampak paling terasa itu di rumus apa
akhirnya, di mana itu menggunakan sigma fx I kurang 1 ya, dikali dengan delta x. Sedangkan untuk poligon luar, daerahnya berada di luar kurva, sehingga error daripada apa yang kita hitung adalah kelebihan. Silakan lakukan refleksi pembelajaran hari ini, berikan penilaian terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Scan dulu barcode-nya. Saya minta satu orang pimpin doa karena kita materi terakhir ya, hari. Silakan saya minta